Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan ini hari Jumat pertama di bulan Syawal, Abang ambil tema mengenal tugas manusia. Siapakah sebenarnya manusia yang dengan segala keterbatasannya berani memimpin dan menjadi khalifah di muka bumi? Apakah ia benar-benar layak untuk melaksanakan tugas ini? Padahal faktanya ada beberapa jenis manusia yang tidak paham fungsi dan tugasnya di dunia ini. Mereka hanya mengacau dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka memiliki kelebihan dan panca indera yang istimewa, tapi tak ada digunakan sebagaimana mestinya. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Kita perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'zanu yasma'una biha ulaika kalan ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Kemudian dalam ayat lain juga dalam surah Al-Furqan ayat 43-44 Allah berfirman, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Pendengar yang berbahagia, dua ayat ini adalah contoh nyata manusia yang tidak menyadari hakikat dan tugasnya di muka bumi. Yang mereka lakukan hanyalah menuruti keinginan dan hawa nafsu saja. Sebagai akibatnya, semua keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka menjadi tidak berfungsi. Mata tidak dipakai melihat yang benar. Demikian juga dengan telinga dan hatinya. Orang-orang seperti itu diumpamakan seperti binatang ternak karena perilakunya yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Bahkan lebih buruk daripada itu, karenanya sebagai langkah antisipasi agar seorang muslim tak terjebak dalam perilaku seperti ini, hendaknya memahami betul tugas dirinya yang diciptakan sebagai manusia. Sahabat pendengar, tugas pertama dari manusia adalah ibadah. Tugas pertama manusia diciptakan di muka bumi ini adalah agar beribadah kepada Allah. Sebab memang inilah sebenarnya visi hidup manusia dan tujuan penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Dalam struktur bahasa Arab, ketika suatu kalimat diungkap dengan pola tidak ada kecuali, maka apa yang disebut sesudah kata kecuali itu adalah satu-satunya. Sekarang lihat ayat tadi, tidak ada tujuan penciptaan dari jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti memang ibadahlah yang menjadi satu-satunya tujuan penciptaan manusia. Sehingga dengan demikian hidup manusia harus ditujukan untuk beribadah kepadanya, Sang Maha Pencipta. Karenanya semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan manusia haruslah bertujuan untuk mengabdi kepada Allah. 24 jam dalam sehari, 30 hari dalam satu bulan, dan 12 bulan dalam satu tahun. Semuanya adalah dalam rangka beribadah. Mulai dari bangun tidur, masuk kamar mandi, makan dan minum, bekerja dan berolahraga, sampai kemudian istirahat dari tidur. Kembali semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Inilah sebenarnya yang dimaksud dari surat Al-An'am ayat 162. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sahabat pendengar yang berbahagia, tugas kedua adalah sebagai khalifah. Tugas khalifah dibebankan kepada manusia adalah untuk menjadi khalifah, yang artinya pemimpin. Allah berfirman, "Aizqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ard khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dalam surat Al-Baqarah 30. Ketetapan Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin ini sempat mengundang pertanyaan dari malaikat yang meragukan kemampuan manusia menjadi pemimpin dan pengelola kehidupan di muka bumi ini. Dalam ayat lain disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, sungguh kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Pendengar yang berbahagia, lepas dari ilmu manusia yang terbatas tentang bagaimana Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, bisa dapat disimpulkan bahwa amanah memimpin kehidupan di muka bumi ini dengan menjalankan aturan-aturan Allah adalah amanah yang sangat berat. Namun nyatanya manusia sudah dipilih oleh Allah untuk menjalankan fungsi kepemimpinan ini. Pendengar yang berbahagia, khalifah secara mudah bisa diartikan sebagai pemimpin. Kalau mau ditelisik lagi, aslinya khalifah adalah orang yang mengganti pemimpin di sini. Bukan berarti manusia harus menjadi pejabat atau orang yang berpangkat. Namun secara kolektif, manusia adalah makhluk yang diberikan keunggulan dan keistimewaan di atas makhluk yang lain yang ada di alam semesta ini, dan karenanya diserahi tugas untuk memimpin kehidupan. Sedangkan secara personal, kepemimpinan ini maknanya adalah tanggung jawab. Bagaimana sebenarnya konsep kepemimpinan dalam pemahaman Islam. Pendengar yang berbahagia, dengan demikian tentu sejatinya sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah, setiap diri adalah pemimpin tanpa harus mengenakan atribut jabatan. Dengan kata lain, apapun posisi dan status kita, tanggung jawab itu harus melekat sesuai dengan kadar dan level masing-masing. Jadi yang dituntut dari Allah adalah setiap amanah yang dibebankan hendaknya tertunai dengan penuh rasa tanggung jawab apapun dan dimanapun posisi kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nasirunallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.